gampang seperti pada gambar berikut. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat diagram benda bebas pada partikel B berikut. Pada partikel B atau pada titik B ada gaya BC FBC, kemudian ada gaya FBD, dan ada gaya BA atau gaya pegas BA. Kemudian setiap gaya-gaya yang memiliki kemiringan tertentu atau sudut tertentu, kita akan urai dia menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y. FBC kita urai menjadi FBC arah sumbu X dan FBC arah sumbu Y. Begitupun dengan FBD, kita urai menjadi FBD arah sumbu X, kemudian FBD arah sumbu Y. Perlu diingat bahwa kalau dia arah panahnya ke kanan, berarti X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Kalau dia ke atas, Y-nya positif, nilai gayanya nanti. Kalau dia ke bawah, nilai gayanya adalah negatif. Langkah yang pertama, kita lihat sudutnya. Anda perhatikan sudut yang ini, sudut BC terhadap horizontalnya adalah, karena ini 400, kemudian sisi depannya 400, maka dia sudutnya 45. Atau boleh juga dengan memanfaatkan persamaan sinus, ya. Berarti kita hitung terlebih dahulu panjang BC-nya. Dengan menggunakan persamaan Pythagoras, kita akan dapatkan nilai BC-nya adalah 565,68 dari akar dari 400 kuadrat ditambah dengan 400 kuadrat. Nah, sehingga FBC arah sumbu X sama dengan sin 45 atau cos 45 dikali dengan BC, atau 0,707 FBC. Sedangkan arah sumbu Y-nya, FBC arah sumbu Y sama dengan 400 per sisi miringnya 565,68, atau sama juga dengan sin 45 dikali dengan FBC, sehingga nilainya sama dengan 0,707 FBC. Pada komponen gaya BD, kita urai menjadi arah sumbu X, ya. Berarti ini sudutnya kita tentukan, ini dengan persamaan Pythagoras kita dapatkan ini 400, ini 300, kemiringannya akan 500. 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat sama dengan 2500. Akar dari persamaan ini sama dengan 500 mm. Sehingga FBD arah sumbu X sama dengan 400 per 500 dikali dengan BD. Kemudian arah sumbu Y yang ini, berarti patokannya ini arah berapa panjang arah sumbu Y, 300 per 500 dikali dengan gayanya atau dikali dengan FBD. Gampang kan? Tidak terlalu, mudah-mudahan bisa diikuti pembahasan soalnya ini. Kemudian karena arahnya ke bawah, maka FBD-nya kita kasih tanda min atau negatif. Selanjutnya kita tentukan juga gaya pada pegas BA. Pada pegas BA, seperti pada soal disebutkan bahwa kondisi dia sebelum mergang adalah panjang pegasnya adalah 200. Ketika dia dalam kondisi seperti ini, panjangnya adalah 500, ya, dari soal tadi. Soal ini, ya, ini panjangnya 500, artinya dia mengalami pertambahan panjang sebesar 300 mm. Sehingga gaya pegas bisa kita hitung dengan menggunakan kekakuan pegas dikali dengan pertambahan panjangnya, sama dengan min 600 Nm dikali dengan 0,3 meter sama dengan min 240 Newton. Min ini menunjukkan bahwa arah gayanya adalah ke kiri. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kesetimbangan partikel. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Yang pertama kita masuk ke sigma Fx sama dengan 0. Pada sigma Fx sama dengan 0, kita jumlahkan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Dari gambar tadi, sebelumnya kita lihat lagi bahwa
arah sumbu X gaya yang bekerja itu ada 3, FBCX, kemudian FBDX dan pegas. Berarti FBCX ditambah dengan FBDX dikurang dengan F pegas ya, karena dia arahnya ke kiri, sama dengan 0 ya. Jangan lupa sama dengan 0-nya. Sehingga kita masukkan nilai-nilai FBCX sudah kita buat dalam persamaan tadi, sudah kita tentukan nilainya. FBD juga seperti itu. Kita masukkan ke persamaan ini, maka 0,707 FBC ditambah dengan 0,8 FBD dikurang 240 sama dengan 0. Begitupun dengan persamaan sigma FY sama dengan 0. Seluruh gaya-gaya pada sumbu Y ya, pada yang arah panah-panah yang menghadap sumbu Y kita jumlahkan. Dari soal tadi, dari DBB kita lihat bahwa ada 2 gaya yang bekerja, yaitu FBC arah sumbu Y dan FBD arah sumbu Y. Kemudian kita jumlahkan. Dari persamaan ini sudah bisa kita tentukan bahwa FBC arah sumbu Y dikurang dengan FBD ya sama dengan 0 ya. Sehingga FBC-nya 0,707 FBC dikurang dengan 0,6 FBD sama dengan 0 ya. Persamaan pertama ini akan kita eliminasi dengan persamaan yang kedua ini ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita eliminasi sehingga kita kurangkan ya persamaan pertama dengan kedua, sehingga FBC-nya tereliminasi. Kemudian kita dapatkan nilai FBD sama dengan 240 dan ini 1,4 FBD sama dengan 240, sehingga FBD-nya atau tegang tali pada BD sama dengan 171,43 Newton. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai FBD, maka nilai FBD ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan kedua. Sehingga kalau kita masukkan nilai FBD-nya pada persamaan 1 atau persamaan 2, maka kita akan memperoleh nilai FBC sebesar 145,48 Newton. Gampang kan? Mudah-mudahan masih bisa diikuti pembahasan soalnya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Ini pada gambar terlihat bahwa ada sebuah mobil yang masanya 3.500 lb atau 3.500 pon ini. Kemudian dia ditarik ya dengan sebuah kren, dengan sebuah kabel ya. Ada kabel AB atau tali atau sling AB. Kemudian dia juga ditarik sini, ada seseorang yang menahannya sebesar pada arah AC ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa tegangan tali pada AB dan pada AC. Caranya sama, langkah-langkahnya sama. Yang pertama adalah kita bikin dulu diagram benda bebasnya pada titik atau partikel A ini. Kita gambarkan ini arah FAB ini ke sini di DBB-nya. Kemudian ini ada FAC yang ini. Kemudian arah ke bawah ini adalah yang beratnya mobil ini adalah 3.500 pon atau 3.500 lb ya. Kemudian yang ini, yang FAB ini kita urai dia menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y ya. FAB ini sudutnya, berarti sudutnya yang di atas ini ya. Maka arah sumbu X-nya itu adalah depan sudutnya, berarti dia sin. Berarti FABX itu sama dengan FAB sin 2 derajat. Kemudian FAB arah sumbu Y ya, arah sumbu Y ini karena dia sumbu Y ini dia samping sudut, berarti dia FAB cos 2 derajat. Yang untuk yang FAB arah sumbu Y. Kalau adik-adik gunakan sudut yang antara A dengan ini ya, antara dengan Anda tarik sudut yang ini, berarti sudut ini adalah 88 ya, 88 derajat ya. Boleh juga Anda gunakan FABX-nya adalah FAB
cos 88 derajat, kemudian arah sembuh Y-nya adalah FAB sin 88 derajat. Sama aja. Kemudian untuk menghitung FAC, ini FAC arah sembuh X, ya, ini arah sembuh X-nya. Berarti FAC berarti dia ini cos ya, karena dia depan sudut. FAC cos 30 derajat. Arahnya ke kanan, berarti dia positif. Kemudian arah sembuh Y-nya arahnya ke bawah ya, berarti FAC berarti dia depan sudut 30, FAC sin 30 derajat. Kemudian setelah dari persamaan itu, setelah kita ketahui gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan. Ya, ini yang tadi ya, gaya-gaya komponen pada FAC dan FAB, teori sumbu X, sumbu Y, ya, begitu pun dengan FAB. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke persamaan keseimbangan partikel. Seluruh gaya-gaya arah sumbu X ya sama dengan 0, dan seluruh gaya-gaya arah sumbu Y sama dengan 0. Kita masukkan seluruh gaya-gaya sumbu X-nya, ada FACX, kemudian ada FABX. Nilai FACX sudah kita dapatkan, ini 0,87 FAC, kemudian FABX sama dengan ini min 0,035 FAB karena arahnya ke kiri ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk sumbu X kalau arah gayanya ke kiri negatif, ke kanan positif, untuk sumbu Y ke atas positif, ke bawah dia negatif. Kemudian kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0, maka FACX ditambah FABX sama dengan 0. Kita dapatkan ini persamaan pertama ya. Persamaan pertama. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, juga seluruh gaya-gaya arah sumbu Y yang ini kita jumlahkan, ke atas positif, ke bawah negatif ya. Kita masukkan persamaannya, ini FACY ya, arahnya ke bawah berarti dia min. Kemudian mana FACY nya berapa nih? Ya, ini tadi ada kesalahan, ini positif ya. Berarti min 0,5 FAC ditambah 0,99 FAB sama dengan 3500. Kemudian kita eliminasi dua persamaan ini persamaan kedua. Kita gabung persamaan 1 dengan 2 ini, kita dapatkan nilainya ya. Yang ini kita eliminasi nilai FAC sehingga yang persamaan pertama kita kali dengan 0,5, persamaan kedua dikali dengan 0,87 ya. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan persamaan 0,8515 FAB sama dengan 3045. Ini jangan lupa ketika Anda mengeliminasi ini dikalikan dengan ini angkanya, semua komponen-komponen gayanya itu dikalikan ya, sehingga ini dapatkan nilai FAB sebesar 3576 lb ya. Kemudian setelah dapatkan nilai FAB ini, masukkan persamaan nilai FAB ini atau substitusikan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2 ya, sehingga nilai FAC nya atau tegangan pada arah AC nya sama dengan 143,86 pon. Mudah-mudahan ini masih bisa diikuti. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tentukan gaya-gaya pada setiap kabel berikut ya, dari apabila dia bisa menahan beban lampu ini sebesar 4 kg. Jadi kita disuruh menentukan berapa besarnya nilai F ini, kemudian berapa gaya-gaya yang terjadi pada tali AB, BC dan CD. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah tetap membuat diagram benda bebas ya. Jadi kuncinya tetap di diagram benda bebas. Kita mulai membuat diagram benda bebasnya adalah di titik yang paling banyak gaya diketahuinya. Di antara titik A, B, C, dan D ini yang paling banyak gaya diketahuinya, atau gaya yang diketahui hanya di titik B ya, gaya yang dari
berdasarkan berat lampu ya. Lampunya 4 kg, kita konversikan ke Newton dikalikan aja 10 untuk lebih memudahkan dalam perhitungan, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 40 Newton. Yang ini arah ke bawah, arah gayanya 40 Newton. Kemudian ada gaya FBA ya, untuk tegang tali BA, kabel BA, dan FBC ya, ini untuk tegangan pada atau tarikan pada kabel BC ya. Karena sudut-sudutnya dia membentuk sudut, maka FBA kita urai menjadi FBA arah sumbu Y dan FBA arah sumbu X. Begitupun dengan FBC kita urai menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y. Dari gambar ini bisa kelihatan bahwa FBA arah sumbu X ya, ini berarti dia samping sudut ya, berarti dia cos, berarti FBA gayanya dikali dengan cos 60 ini. Kemudian arah sumbu Y berarti FBA ya, ini berarti dia depan sudutnya 60, berarti FBA sin 60 ya. Kemudian untuk BC ya, arah sumbu X berarti dia cos samping 30, berarti dia FBC yang ini yang warna hijau yang horizontal ini FBC cos 30 derajat. Kalau yang ini arah Y-nya berarti depan 30 ya, berarti FBC sin 30 derajat ya. Arahnya ke bawah berarti dia negatif ya. Kalau adik-adik sudah sering latihan, maka ketika membuat persamaannya, resultan gayanya bisa langsung dituliskan gitu, nggak harus diurai menjadi satu-satu kayak gini gitu ya. Ini sengaja untuk awal-awal untuk lebih mudah dipahami bagi yang masih agak ragu ya ini. Jadi tinggal di persamaan sigma fx sama dengan 0, maka tinggal ditulis persamaan-persamaannya tadi ya, dari misalnya yang ini, misalnya dari soal ini sigma fx sama dengan 0, maka tinggal ditulis di sini. Berarti BA cos 30 dikurang BC cos 30 dikurang BA cos 60 ya sama dengan 0 ya. Atau sigma FY sama dengan 0 juga seperti itu. Berarti BA ini BA sin 60 dikurang ini BC FBC sin 30 dikurang 40 sama dengan 0 ya. Jadi nggak harus diurai satu-satu ya, langsung ke persamaan keseimbangan partikelnya gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita masukkan persamaan tadi ke persamaan kesetimbangan partikel. Sigma fx sama dengan 0, dapatkan seluruh gaya-gaya arah sumbu X kita jumlahkan sehingga kita dapatkan nilai 0,87 FBC dikurang 0,5 FBA sama dengan 0. Begitupun dengan sigma FY sama dengan 0, seluruh gaya-gaya yang arah sumbu Y kita jumlahkan, FCY ditambah FBAY dikurang 3500 sama dengan 0. FCY karena arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah, atau maka dia negatif ya. Yang ini FCY, yang ini yang F yang ini. Oh, FCY, FBC maksudnya FBC ya. Ini FBC arah sumbu Y. Ini FBC. Ini FBC ya. FBC arah sumbu Y ya, dia negatif. Kemudian ini FBA arah sumbu Y ini 0,87 sama dengan kemudian dikurang 40 ya. Ini 40 nih. Mana nih? Oh ya, ini yang salah ya. Ini masih editan dari masa mobil ya. Ini kurang 40 ya, masalah berat lampu tadi ya. Nah, sehingga 0,5 FBC min ditambah 0,87 FBA sama dengan 40 Newton ya. Dari dua persamaan ini persamaan satu, misalnya satu lagi ya.
kemudian ini persamaan lagi. Kita gabung, kita eliminasi yang FBC nya, sehingga kita dapatkan nilai FBA ya. Ini mudah-mudahan nggak ada lagi yang ragu ya masalah mengeliminasi persamaan ini. Ini pelajaran di SMA juga sudah dipelajari ya, di SMP juga pernah dipelajari ya, di semester 1 dan 2 juga pernah dipelajari di kalkulus ya. Jadi FBC nya kita eliminasi, dapat FAB-nya ya. Ini FBA atau FAB-nya sama dengan 68,65 Newton. Nah, selanjutnya kita nilai FBA ini kita substitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Sehingga ya, atau ke persamaan yang hasil pengalian 0,5 juga boleh ya. Ini masukkan ini yang ke persamaan yang hasil pengalian 0,87 juga boleh ya. Jadi pokoknya persamaan-persamaan yang mengandung nilai FBC dengan FBA Anda masukkan, sehingga kita dapatkan nilai FBC nya 39,45 Newton ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Kemudian selanjutnya kita tinjau titik C ya. Tadi sudah kita bisa dapatkan nilai AB, kemudian kita dapat nilai BC. Selanjutnya di titik C ini kita urai menjadi arah sumbu X, dan ini kita urai juga menjadi arah sumbu Y ya. FCDX, dan ini yang berwarna hijau. Kemudian ini salah ya, ini harusnya arahnya ke atas nih. Ini agak miring ya. Kemudian arah FC, ini arah FCB, X nya negatif ya. Kemudian ini BC Y nya positif. Kemudian ini FCD, jangan-jangan FCD juga salah nih. Oh enggak, FCD positif ya, FCD nya juga ini positif ya. Dari sini ini berarti ini FCD sudutnya ini ya, FCD sin 30 untuk arah sumbu Y nya, kemudian FCB sin 30 untuk arah sumbu Y nya, kemudian ini FCB arah cos 30 tapi negatif ke arah kiri, kemudian ini FCD cos 30 yang ke arah kanan ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam keseimbangan partikel ya. Ini dari gambar juga bisa kelihatan nih bahwa ini persamaan ini FCDX ya dikurang FCBX ya sama dengan 0. Kalau untuk sumbu Y, FCDY ditambah FCBY dikurang F sama dengan 0 ya. Untuk sigma fx terlebih dahulu kita jumlahkan karena dia nilai FCB sudah ada ya. Sehingga bisa kita dapatkan langsung nilai FCD dengan menggunakan persamaan sigma fx sama dengan 0. Ini FCB, FCBX ya, tambah FCD X sama dengan 0. Ini FCBX kita masukkan ya dari FCB cos 30 ya. FCB sudah ada nilainya. Ini mana nih? Ini FCB arah sumbu X ya, FCB cos 30. FCB nya sudah ada, nilai 39,45 dikalikan dengan 0,87 dapatkan FCB arah sumbu X sama dengan minus 34,3215 ya. Dimasukkan ke persamaan ini sehingga dapatkan nilai FCD 39,45. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan sigma FY sama dengan 0. Maka dari sini persamaan FCB arah sumbu Y ditambah FCD arah sumbu Y dikurang F karena F ini arahnya ke bawah tadi. Bagi yang lupa ya,
F-nya ke bawah berarti dia negatif. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilai ini FCB, FCD sudah kita dapatkan ya. Sehingga FCB juga sudah ada, FCD juga sudah ada, sehingga kita bisa dapatkan nilai F-nya ya. Dapatkan nilai F-nya sebesar 39,45 Newton. Nah, untuk soal selanjutnya seperti ini. Ini ada pipa ya, pipa yang ditumpu oleh sistem berikut ya. Tentukan pipa ini beratnya 30 kg, kita jadikan ke Newton menjadi 300 Newton. Kemudian tentukan gaya-gaya pada tali atau kabel ini ya, atau sling ini, AE, AB, BD dan BC. Pertama kita tinjau dulu partikel A ya, ini partikel A yang ini ya, berarti ini ada gaya FAE nya ya, kemudian ini FAB yang ini, kemudian ini berat atau gaya dari pipa 300 Newton yang ini ya. Ini karena yang miring cuma FAB, maka cuma FAB yang kita urai menjadi arah sumbu X dan sumbu Y. FAB sumbu X sama dengan ini ya, gaya FAB dikali dengan cos 60 yang ini. Kemudian yang ke atas berarti FAB sin 60 karena dia di depan sudut 60, ini FAB sin 60. Kemudian setelah kita buat diagram benda bebas ini, kita masukkan ya. Anda boleh urai tadi ya, urai satu-satu seperti ini boleh, atau langsung ke dalam persamaan diagram benda bebasnya ya, di diagram sigma fx nya, persamaan timbangannya Anda tulis langsung ya. Kita dapatkan yang ini sigma FV nya terlebih dahulu ya, karena arah Y nya yang diketahui gitu. Nah, berarti kita bikin dulu FABY dikurang 300 sama dengan 0 ya, sehingga 0,87 FAB sama dengan 300 ya, sehingga FAB sama dengan 344,83. FABY ini kan sudah kita dapatkan tadi dari FAB cos FAB sin 60 ini. FAB sin 60 ini, sin 60 sama dengan 0,87 FAB ya. Kemudian dapat FAB, kemudian kita masuk ke persamaan sigma fx sama dengan 0, berarti FAE yang arah tadi dikurang dengan FAB ini arah x ya, sama dengan 0 ya, sehingga FAE dikurang 344,83 cos 60 sama dengan 0, sehingga FAE kita dapatkan 300 Newton. Ini kalau masih ragu ya, ini kita lihat lagi gambarnya ke atas. Ini berarti ini FAE yang ini positif, FAE dikurang ya, dikurang dengan FAB ya. FAB cos 60 gitu. FAB cos 60. FAB cos 60 sama dengan setengah, berarti dia FAE itu sama dengan setengah dari FAB atau 150 ya. Berapa nih tadi FAE nya? Ini FAE min 344 cos 60, cos 60 setengah ya. Oh, ini salah ketik nih. Jadi ini setengah, berarti ini 172 ya, 172,415 Newton itu FAE nya. Kemudian kalau sudah kita dapatkan FAE, kemudian kita tinjau titik A, titik mana lagi, titik B ya, ini titik B ya. Oh, ini salah ketik lagi nih, belum diedit ya. Ini titik B yang ini FBD yang ini, kemudian ini FBC yang ini, kemudian ini FBA yang ini. FBA sudah kita dapatkan tadi nilainya 344,83. FBD, nah ini gampang ini nih,
tinggal sin dan cosnya. Berarti kalau cos berarti dia 4 ya, karena dia sumbu X ya. Ya, ini 4/5. Kalau arah sumbu Y berarti ini 3, yang arah sumbu Y ini 3/5. Patokannya yang vertikalnya berapa nilai vertikalnya. Nah, selanjutnya ya, berarti ini FBD arah sumbu X sama dengan 4/5 dikali FBD. Arah sumbu Y berarti dia 3/5 dikali FBD, yang ini 3/5 FBD. Kemudian yang arah yang FBA juga kita urai. FBA arah sumbu X berarti FBA sudutnya yang ini ya, sudutnya ini 60, berarti FBA cos 60 atau 344,83 cos 60. Kemudian arah sumbu Y nya berarti FBA sin ya, depan sudut 60, FBA sin 60 ya, sehingga FBA nya sudah bisa kita hitung nih, karena ini ada angkanya gitu. Kemudian FBA X juga sudah bisa kita hitung karena ada angkanya gitu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke persamaan sigma FY sama dengan 0 ya. Min FBAY ya, ini kenapa ini bukan min sebenarnya. Ini FABY. Ini FAB. Ini FABY, dia nanti hasilnya negatif ya, negatif ya, ditambah FBD arah sumbu Y ya sama dengan 0 ya. Ini FAB kan dia min 0,87 FBA karena dia arahnya ke atas ya. Kemudian ditambah 0,6 FBD sama dengan 0, sehingga ini sudah ada angkanya. FBA sudah kita dapatkan tadi 344,83, kita kalikan sehingga ini FBD nya bisa kita hitung ya. Kita dapatkan nilai FBD nya sama dengan 500 Newton. Ini nanti dicek lagi perkalian-perkaliannya ya, bisa jadi salah ya. Yang salah nanti Anda cek lagi ya. Kemudian sigma fx ya, sigma fx sama dengan 0 dari sini, dari persamaan ini, dari persamaan ini. Berarti ini FBD atau 4/5 ya, 4/5 dari FBD ya, dikurang FBC sama dengan 0. Nah, sama dengan 0, sehingga FBD nya sudah ada tadi, kita dapatkan 500 ya. 4/5 0,8 kali 500 dikurang FBC sama dengan 0, sehingga akan dapatkan nilai FBC nya sama dengan 400 Newton ya. Ini mungkin kita bahas untuk soalnya.